Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Mugep, pernah tidak dari kita ketika menjalankan sholat, ketika melaksanakan sholat, terfikir atau sedang memikirkan sesuatu? Misalkan ketika Allahu Akbar, kemudian kita sedang memikirkan pekerjaan kita yang belum selesai, atau memikirkan permasalahan kita dengan keluarga. Nah, bayangkan, misalkan ketika kita dalam posisi tersebut, Allah memanggil kita. Allah memanggil kita untuk kembali ke haribaannya. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Nah, ada beberapa keutamaan sholat yang bisa kita pelajari. Insya Allah ada 6. Yang pertama adalah 1. Sholat itu seharusnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sahabat Mugep, jika kita sholatnya sudah khusyuk, kemudian doanya juga sudah benar, dan gerakannya juga sudah benar, tentunya sholat itu pasti menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan kezaliman, seperti mengganggu orang lain, mengadu domba, memakan harta orang lain, dan sebagainya. Nah, itu tadi keutamaan yang nomor 1. Kemudian keutamaan nomor 2 adalah sholat merupakan amalan yang utama setelah syahadat. Kita ketahui 5 rukun Islam, atau rukun Islam itu diantaranya adalah syahadat, kemudian sholat, dan lain sebagainya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwa suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayil akmalu afdal, apakah yang paling utama? Nah, Rasulullah menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat pada waktunya, sholat tepat waktu. Nah, sahabat Mugep sekalian yang dirahmati Allah, seandainya kita tidak ada udzur yang syar'i, tidak ada alasan yang syar'i, maka sewajibnya lah kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah sholat bisa menghapus atau membersihkan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW, sholat 5 waktu itu seperti air yang mengalir dengan deras sekali di depan halaman rumah salah seorang di antara kalian. Kemudian ia mandi dengan air itu sehari 5 kali. Nah, disinilah makna sholat sebagai membersihkan dosa-dosa kita. Riwayat lain menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat 5 waktu itu dari satu sholat ke sholat lainnya, kemudian dari satu Jumat ke Jumat lainnya, kemudian dari satu Ramadan ke Ramadan lainnya. Nah, di antara keduanya menghapus dosa. Nah, dari sholat subuh ke sholat duhur, nah itu menghapus dosa. Kemudian dari duhur ke waktu asar itu juga menghapus dosa. Dari asar ke waktu maghrib itu juga menghapus dosa. Bahkan dari Jumat ke-1 kemudian Jumat ke-2 itu juga menghapus dosa. Dari Ramadan ke-1, Ramadan ke-2 menghapus dosa. Sahabat Mugep yang dirahmati Allah, dari waktu subuh ke waktu duhur bisa jadi dalam perjalanan waktu tersebut kita tidak sengaja melakukan kesalahan di lisan kita atau perbuatan kita. Maka disitulah sholat berfungsi sebagai pembersih atau penghapus dosa-dosa kita. Nah, yang keempat adalah sholat dapat memberikan kita cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 5 waktu dengan tepat waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, dan sholat itu akan menjadi bukti dan keselamatan baginya di hari akhir nanti atau di hari pembalasan nanti. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat,
Nah, maka niscaya tidak ada cahaya dan tidak ada keselamatan baginya. Di riwayat lain dari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu nur, salat itu adalah cahaya. Keutamaan yang kelima adalah salat bisa meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan salah seorang sahabat, hendaklah engkau memperbanyak sujud karena engkau tidaklah sujud dengan sekali sujud, melainkan Allah akan menghapus satu kesalahan dengan sujud itu. Nah, sahabat, sujud di sini yang dimaksud adalah sholat. Jadi memperbanyak sholat wajib, kemudian sholat sunnah, apalagi di bulan Ramadan ini tentunya kita akan memperbanyak sholat sunnah, bukan? Nah, yang nantinya sholat itu akan menghapus kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu sholat bisa membawa kita ke surga. Nah, kira-kira siapa nih di antara sahabat mugab yang ingin masuk surga? Tentu semuanya kepingin, begitu juga dengan saya. Nah, di sini di riwayat Muslim ada sebuah kisah bahwa salah seorang pemuda datang atau sedang bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian si pemuda tadi datang kepada Rasulullah dan memberikan air wudhu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada pemuda tersebut, cobalah apa atau katakan apa yang kamu inginkan. Maka si pemuda tadi menjawab, as'aluka mufaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin meminta kepadamu, aku ingin bersamamu di surga. Maka Rasulullah menanyakan kembali, adakah permintaan yang lain? Pemuda itu menjawab, tidak Rasulullah, itu saja cukup. Lantas apa kira-kira yang diberikan kepada Rasulullah? Lantas apa kira-kira yang dijawab Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada pemuda tersebut dengan, maukah engkau membantuku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud? Nah, para sahabat mugab, sholat itu memiliki banyak keutamaan. Sholat itu bisa mengantarkan kita apa? Ke surga, ya. Nah, sholat itu bisa memberikan kita manfaat yang banyak sekali, bisa memberikan kita hati yang tentram dan sebagainya. Lantas, marilah kita menganggap semua ketika melakukan sholat, menganggap dengan gerakan, bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir. Semoga keutamaan yang saya berikan tadi dapat menginspirasi kita semuanya untuk lebih menganggap sholat itu lebih baik lagi dan menganggap sholat itu adalah sholat yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.